Procinta itu seperti apa. Contoh misalnya, saya mau ngobrol dengan seseorang misalnya, dengan Pak Imam. Selamat pagi Pak Imam. Ya kan? Ya saya ngobrol kayak tadi ya. Jadi Pak Imam, saya ini cuman petugas yang harus, ini perusahaan lagi launching program terbaru namanya Procinta. Apakah Pak Imam sudah pernah dengar dengan program Procinta? Oke. Nah, program ini selama 3 bulan launching itu sangat diminati oleh masyarakat. Saya nggak tahu kenapa, tapi memang programnya yang sangat bagus. Mungkin Pak Imam nanti bisa memberikan penilaian juga kepada konsep Procinta ini. Nah, sebelum saya bicara tentang konsepnya Pak, boleh nggak saya mengajukan 5 pertanyaan buat Bapak? Boleh. Oke, yang pertama, Pak, benar nggak bahwa setiap orang itu pasti tua, Pak? Ketika kondisinya tua, tenaganya pasti menurun nggak, Pak? Kemampuan menghasilkan, kemampuan bekerjanya menurun nggak, berkurang? Ya bisa jadi penghasilnya akan menurun bahkan sampai 0. Benar ya, Pak? Nah, ketika kondisinya sudah tua, saya mau tanya lagi satu hal, Pak. Apakah kebutuhan hidupnya berhenti, Pak? Bertambah, Pak. Bertambah. Tetap jalan ya, Pak ya? Jalan. Listrik tetap harus bayar, ya kan? Pertanyaan terakhir, Pak. Menurut Bapak, kapan terbaik untuk menyiapkan dana di masa tua? Oh, yang keempat adalah berarti Pak, karena kemampuan menurun, kemampuan bekerjanya menurun, sedangkan kebutuhan tetap ada, berarti di masa tua butuh nggak dana masa tua, Pak? Butuh. Itu pertanyaan keempat. Pertanyaan yang kelima, menurut Bapak, kapan waktu terbaik untuk menyiapkan dana masa tua itu, Pak? Ya, mulai hari ini. Mulai hari ini. Apakah Bapak termasuk apakah Bapak juga ingin menyiapkan dana di masa tua? Apakah Bapak juga perlu untuk menyiapkan dana di masa tua? Perlu ya Pak ya? Perlu banget ya Pak ya? Oke. Berapa kira-kira Pak dana masa tua yang Bapak butuhkan ketika nanti Bapak tua, usia tua dengan Ibu? Kira-kira berapa Pak? Bapak punya pegangan duit berapa kira-kira yang nyaman, enak buat Bapak? Tak jadikan aset. Maksudnya jadikan aset? Belikan tanah. Oh, sudah dibelikan tanah. Ketika masa tua Bapak jual gitu maksudnya? Dijual? Atau saya warisi nanti anak-anak saya. Oke. Jadi gini Pak, alhamdulillah saya ketemu dengan orang yang paham secara keuangan, dan mungkin ini levelnya sudah jauh di atas ini ya. Jadi kalau saya lihat Bapak ini sudah menyiapkan lebih dulu sebelum saya edukasi. Tapi Pak, ini hal penting juga yang harus saya sampaikan. Kan karena tidak semua orang itu nasibnya seperti Bapak yang bisa menyiapkan aset. Boleh apa ya saya cerita. Tapi Bapak setuju kan ketika masa tua itu butuh dana di masa tua ya Pak ya. Dan hari ini yang harus disiapkan itu. Kalau orang seperti Bapak seusia Bapak, kira-kira dana berapa Pak yang bisa disiapkan? Entah itu berupa aset yang kata Bapak itu tadi, kira-kira berapa sih Pak? Ya 1-2 M. 1-2 M. Besar ya Pak ya dana pensiunnya. Dana pensiun seperti Iya, apa itu Pak? karena pertambahan kenaikan inflasi itu juga. Wah, ini saya harus belajar banyak sama Pak Imam ini. Sekarang ini pertalite naik, apalagi nanti sampai saya tua itu berapa? Orang seperti Bapak di kampung ini ada berapa Pak kira-kira yang bisa menyiapkan aset dana pensiun 1-2 miliar? Referensi ada. Dana perkiraan 5. Perkiraan 5. Apakah menurut Bapak orang-orang selain 5 itu bisa punya kemampuan untuk menyiapkan sampai 1-2 miliar Pak? Bahkan nggak punya ya Pak ya. Nah, saya ingin ngobrol tentang yang nggak punya Pak. Saya mau cerita tentang dana pensiun di Prudential. Namanya Procinta Pak. Ada seorang namanya Pak Ali ingin menyiapkan pensiunnya sekitar 120 juta. Nggak seperti Bapak sih sampai 1-2 M. 120 juta. Mungkin bagi Pak Ali itu sudah cukup. Pak, kalau 120 juta dana pensiun ini kan harus dicicil dan disiapkan. Kira-kira berapa? Kira-kira kalau misalnya kemampuan mencicilnya selama 10 tahun, berarti setiap tahun Pak Ali ini menyiapkan berapa Pak? 12 juta. 12 juta, berarti setiap tahun 12 juta. Setiap tahun 12 juta selama 10 tahun, Pak. Nah, program pensiun ini tidak bisa diambil di tahun ke-10, Pak. Tapi bisa diambil di tahun ke-5. Karena Pak Ali ini usia 40, berarti dana pensiun ini akan cair ketika Pak Ali ini usianya di tahun ke-60, Pak. Dan itu akan cair sebesar 120 juta plus 10% dana hadiah dari Prudential.
Itu programnya Pak. Jadi programnya sederhana seperti menabung biasa, 12 juta setiap tahun. Tahun ke-10 Pak Ali ini sudah nggak perlu menyiapkan dana pensiun lagi, sudah stop. Tapi nggak bisa cair Pak, cairnya nanti di tahun ke-20. Lama ya? Iya, lama. Karena bukan masalah lamanya sih Pak, tapi di masa pensiunnya itu Pak, selama tahun ke-20 gitu. Bukan masalah lamanya. Kalau mau yang cepat itu bukan persiapan Pak. Berarti saya menikmati Bukan perencanaan. menikmati uang saya itu nanti 20 tahun yang akan datang. Iya, betul. Jadi ini perencanaan Pak, namanya perencanaan. Iya. Kalau namanya perencanaan selalu jangka panjang. Kalau Bapak mau program jangka panjang nanti saya ceritakan program lainnya. Ini program yang jangka panjang. Ya, di tahun ke-60 di usia ke-60 Pak Ali akan mendapatkan dana pensiun sebesar 120. Menurut Bapak Pak Ali untung nggak sih? Bilang enggak. Ya enggak untung kalau cuma Betul. uang Memang saya. tidak ada keistimewaannya Pak. Hanya mendapatkan tambahan 10%. Iya. Saya setuju Pak. Memang tidak ada keistimewaannya program ini. Seperti menabung biasa. Tapi ada satu perbedaan dari program ini yang tidak ada di tempat lain Pak. Apa itu? Ketidakpastian Pak Ali bisa mencapai pensiunnya. Menurut Bapak Pak Ali ini pasti sampai usia 60? Enggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi, nggak tahu kan Pak ya? Tahu. Nah, ketika Pak Ali sudah ambil program ini, misal dalam jangka waktu setelah menjadi peserta selama 3 tahun, Pak Ali ini tutup usia, maka keluarganya akan mendapatkan aset seperti yang Bapak sebutin tadi, 1-2 miliar. Itu kelebihannya Pak. Itu kelebihannya dan ini program ini akan tetap bekerja selama 20 tahun. Artinya meninggal sebelum tahun ke-20, meninggal sebelum tahun ke-20, sebelum pensiun, maka akan cair dana santunan sebesar 1-2 miliar. Itu sih Pak kelebihannya. Dan ini yang tidak ada di tempat lain. Menurut Bapak, ini programnya bagus nggak Pak? Bagus. Teman-teman mau minta referensi atau enggak? Karena ini menengah ke atas, Anda nggak pantas untuk ngobrolin Perucinta. Anda minta referensi. Nah, langsung ditembak seperti ini. Pak Imam, tugas saya cuma membantu perusahaan launching program ini agar program bagus ini bisa diketahui banyak masyarakat. Nah, hari ini saya nggak tahu Pak mau kemana. Makanya saya temui orang tokoh seperti Bapak dan hari ini saya minta izin Bapak untuk edukasi masyarakat di sekitar sini. Boleh ya Pak ya? Boleh. Setelah itu teman-teman bisa minta datanya. Pak, kira-kira siapa duluan Pak yang bisa saya datangi dari teman-teman baik Bapak? Itu Pak Lebun. Pak Lebu, langsung ambil kertasnya. Bisa bantu ini ya Pak, saya datang. Oh iya. Bisa kayak gitu. Ya banyak cara sih. Yang penting adalah sampai benar-benar paham dulu. Ketika dia trust sama Anda dan trust sama produk Anda, maka data yang Anda dapatkan adalah data-data terbaik.